Hai kaum rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan terus melanjutkan membacakan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat terkenal, yang sangat menarik, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Novel tersebut yang berjudul The Story of Yi Chen, di mana part ini adalah part ke 128 bertepatan dengan bab 604. Oke, sebelum kita lanjutkan, pastikan kalian semua sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin update video terbaru. Jika kalian menyukai cerita-cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Oke, kita lanjutkan di part ke 128 di bab 604. Namun setiap hidangan yang disajikan oleh Tuan Hongwu ini sangatlah mewah. Satu porsi abalon untuk satu orang berharga sekitar 8.880 yuan. Harga ini membuat Xiao Changkun hanya bisa terpana melihatnya. Apalagi dengan hidangan lezat seperti black truffle, caviar. Harga dari setiap hidangan tersebut saja sudah mencapai ribuan yuan per orang. Sajian kali ini jika dihitung sesuai dengan spesifikasinya setidaknya seharga 2 atau 300 ribu yuan. Dalam seumur hidup Xiao Changkun, ia sama sekali belum pernah makan makanan yang semahal ini. Dia begitu bersemangat hingga segera berkata kepada Tuan Hongwu, "Tuan Hongwu, saya sangat berterima kasih atas jamuan yang sangat baik dari Anda." Tuan Hongwu tersenyum kecil, kemudian ia mengeluarkan kartu namanya sendiri dari sakunya dan menyerahkannya kepada Xiao Changkun sambil berkata, "Tuan Xiao, ini adalah kartu nama milikku, silakan diterima. Jika Anda tidak datang ke Mansion yang di lain kali." "Tuan Xiao, ini adalah kartu nama milikku, silakan diterima. Jika Anda ingin datang ke Mansion Tianxiang di lain kali, cukup hubungi aku dan aku akan segera meminta orang untuk menyiapkan ruangan VIP Diamond untuk Anda gunakan sepuasnya." Setelah menerima kartu nama tersebut, Xiao Changkun merasa sangat bahagia. Melihat pemandangan seperti ini, orang-orang di asosiasi kaligrafi dan lukisan merasa sangat iri. Xiao Changkun ini sungguh luar biasa. Tuan Hongwu yang terkenal itu terlihat seperti seorang cucu di depannya, sama sekali tidak terlihat seperti seorang bos besar. Hongwu tidak hanya menyajikan makanan dan menuangkan anggur di dalam ruang VIP Diamond tersebut, dia bahkan berinisiatif menuangkan segelas arak putih dan kemudian mendatangi Secangkun dan berkata dengan hormat, "Tuan Xiao, biarkan saya bersulang untukmu." Secangkun segera mengambil gelas arak tersebut dengan tersanjung dan bersulang dengan Tuan Hongwu. Kemudian ia mengangkat habis arak yang menegak habis arak yang ada di dalam gelas tersebut. Setelah arak tersebut turun ke dalam perutnya, dia pun menghela nafas terkejut. "Wah, sungguh arak yang bagus." Hongwu tersenyum dan berkata, "Ini adalah arak Mautai yang berusia 40 tahun. Sebuah botol ini bisa seharga 6 digit dalam yuan. Jika Tuan Xiao menyukainya, silakan dinikmati lebih banyak. Aku akan meminta orang untuk membawanya 2 botol lagi nanti." Si Cangkun segera berterima kasih. "Tuan Hong, aku sungguh tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepadamu. Kamu sungguh sangat ramah sekali. Ini adalah seharusnya." Tuan Hongwu berkata dengan tulus, "Saya sangat berhutang budi kepada Master Yi dan Anda adalah ayah mertua dari Master Yi. Jadi sudah seharusnya saya harus memperlakukan Anda dengan sepenuh hati agar layak atas kebaikan yang diberikan oleh Master Yi kepada saya." Secangkun tidak bisa menahan kagum di dalam hatinya bagaimana Yi Chen ini membodohi sehingga dia dapat membuat Hongwu ini menjadi kaki tangannya. Tidak disangka pria itu tidak memiliki kemampuan lain tetapi paling ahli dalam hal membodohi orang lain. Orang yang lain Orang yang lain di meja makan ketika melihat Xiao Changkun yang sangat dihormati oleh Tuan Hongwu pun menjadi takluk kepada dirinya. Ketua P mengangkat gelas anggurnya
dan berkata dengan senyum lebar di wajahnya, "Wah, hari ini aku benar-benar harus berterima kasih kepada Sio Cangkun karena telah menyiapkan tempat ini untuk kita seumur hidupku. Aku belum pernah menyantap makanan yang semewah ini. Aku sungguh mendapatkan sesuatu yang baru." Sambil berkata, ekspresinya pun juga menjadi serius. Selain itu, Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan kita juga telah memiliki direktur yang baru. Mari kita semua bersulang untuk Direktur Xiao. Semua orang juga turut mengikuti. Mereka mengambil segelas anggur dan berkata sambil tertawa, "Direktur Xiao, kami bersulang kepada Anda." Ketika Xiao Changkun mendengar Ketua Pei memanggil dirinya dengan sebutan Direktur Xiao, ia pun terkejut dengan berkata, "Ketua Pei, aku terpilih?" "Tentu saja," Ketua Pei berkata sambil tersenyum. "Changkun, direktur kami tidak lain dan tidak bukan adalah kamu." Ketika Sio Changkun mendengar ini, ia sontak bersemangat dan buru-buru berkata, "Terima kasih Ketua P, terima kasih semuanya. Aku akan terus memberikan lebih banyak kontribusi untuk Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan di masa depan." Semua orang tertawa terbahak-bahak, kemudian mereka mengangkat gelas anggur mereka bersama. Ketika mereka hendak meminum, tiba-tiba terdengar suara yang keras dan pintu ruangan VIP tersebut ditendang terbuka oleh seseorang. Orang-orang yang berada di dalam ruangan pun sontak terkejut karena suara yang keras tersebut. Mereka segera menoleh dan melihat seorang pria parubaya yang kekar berjalan masuk ke dalam ruangan dengan ekspresi yang dingin di wajahnya. Dan di belakangnya 4 pria parubaya dengan wajah arogan juga turut masuk ke dalam. Kelima orang ini adalah pengawal pribadi Wu Donghai. Liu Guang dan Liu Ming mengikuti di belakang orang-orang tersebut dengan arogan. Mereka terlihat menyeringai di wajah mereka dan terlihat sangat angkuh sekali. Ketika Hong Wu melihat Liu Guang dan putranya Liu Ming, ia pun mengernyitkan keningnya dan berkata dengan dingin, "Kalian ayah dan anak sungguh berani. Beraninya kalian membawa orang untuk menendang pintu di Mansion Tianxiang milikku." Liu Ming mendengus dingin dan berkata, "Hongwu, kamu masih saja bisa berlagak sok hebat ketika kematianmu sudah hampir tiba. Kuberitahu kepadamu, aku tidak akan pernah melupakan satupun penghinaanmu terhadap diriku dan hari ini aku akan mengambil nyawamu." Ketika kalimat ini diucapkan, semua orang sontak terkejut. Apakah mereka tidak salah dengar? Ada orang yang sungguh nekat ingin mencabut nyawa Tuan Hongwu. Pada saat ini, Hongwu pun mencemooh dengan dingin. "Kamu menginginkan nyawaku? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku Hongwu adalah seorang yang gampang? Tahukah kamu ada berapa banyak adik yang kumiliki di kota Jinling?" Li Guang berkata dengan dingin, "Saat ini, Hongwu, kuberitahukan kepadamu berapa banyak adik yang kamu miliki saat ini. Semuanya tidak berguna. Seluruh penjaga Dimension Tianxiang milikmu semuanya telah hancur dan tidak ada lagi yang bisa menyelamatkanmu saat ini." Sambil berkata dia menuju ke Zhang Zigzao yang ada di samping. Dengan ekspresi yang kejam di wajahnya, "Mereka adalah para ahli dari keluarga Wu. Dengan adanya mereka, kamu akan sulit untuk dapat lolos hari ini. Dan ini akan menjadi tempat persemayaman terakhir dirimu. Kuberikan kesempatan kepadamu berlutut kepadaku dan jilat sepatuku hingga bersih. Maka aku akan menjamin jasadmu akan utuh. Jika tidak, aku akan mencabik-cabik tubuhmu." Mendengar ini, Tuan Hongwu pun merasa sedikit cemas di dalam hatinya. Sepertinya dia masih lalai. Selama bertahun-tahun posisinya di kota Jinling sangat dihormati sedemikian rupa sehingga dia tidak percaya bahwa masih ada orang di kota Jinling yang berani menyinggung dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia tidak selalu membawa puluhan pengawal bersamanya. Dia selalu merasa bahwa belasan pengawal yang ada di Mansion Tianxiang sudah cukup untuk melindungi keselamatan dirinya sendiri. Namun siapa yang menyangka bahwa keluarga Wu akan turun tangan langsung menghadapi dirinya sendiri. Selain itu, kelima pengawal milik keluarga Wu ini terlihat luar biasa. Dalam sekali penglihatan dapat terlihat jelas bahwa mereka adalah para ahli di antara para ahli. Tampaknya bahkan jika ia membawa 20 orang ke tempat ini masih belum tentu dapat menghentikan kelima orang ini.
Pada saat ini Liu Ming menunjuk ke arah Xiao Changkun dan bertanya dengan suara yang dingin, "Kamu adalah yang mertua Yi Chen?" Xiao Changkun terkejut. "Kamu, apa yang ingin kamu lakukan?" "Apa yang ingin aku lakukan?" Liu Ming tertawa dingin dan berkata, "Yi Chen manusia sampah itu tidak hanya menghinaku, tetapi dia juga menghina ayahku. Apakah dia mengira bahwa aku dan ayahku dapat dihina begitu saja? Dia sangat beruntung karena tidak berada di sini hari ini. Jika tidak, aku akan langsung membunuhnya." Setelah berkata, Liu Ming menatap Xiao Changkun dan berkata dengan kejam, "Tetapi karena Yi Chen tidak ada di sini, maka kamu sebagai ayah mertua dari Yi Chen akan menggantikan dirinya. Anggap saja ini sebagai bunga bank dari pembalasan dendamku." Ketika Xiao Changkun mendengar ini awalnya menjadi pucat dan ia ketakutan. Ia pun bertanya dengan panik, "Kamu, apa maksudmu? Apa yang ingin kamu lakukan?" "Apa yang ingin aku lakukan?" Liu Ming mengertakkan gigi dan berkata, "Tentu saja aku ingin membunuhmu. Biarkan menantumu yang baik datang untuk mengambil mayatmu di sini." Secang pun tercengang, dia sangat ingin bersembunyi di bawah meja. Di meja makan, orang-orang di asosiasi kaligrafi lukisan dan lukisan juga sangat ngeri dan bersembunyi di sudut ruangan karena ketakutan. Pada saat ini Zhang Zizhou berkata dengan dingin, "Mereka yang tidak ada hubungannya dengan Hongwu dan Xiao Changkun segera pergi dari sini. Jika tidak, aku akan membunuh kalian bersama-sama." Begitu kalimat tersebut selesai diucapkan ketua P, yang lainnya segera berlari keluar dengan panik. Teman baik Xiao Changkun, Xu Wei Yuan, sedikit merasa bersalah. Dia ingin melarikan diri, tetapi ketika ia melihat Xiao Changkun yang dalam bahaya saat ini, dia juga tidak ingin meninggalkannya untuk sementara waktu. Xiao Changkun yang gemetaran ketakutan saat ini ketika ia melihat Xu Wenyuan yang masih ragu-ragu, dia segera berkata, "Wenyuan, cepat pergi. Jika mereka sampai benar-benar menyerangmu, aku tidak bisa menjelaskan apa-apa kepada keluargamu nantinya." Zhang Zizhou berseru dengan dingin, "Jika tidak ingin pergi, maka diam saja di sini." Xu Wenyuan mengertakkan gigi dan tidak berani menunda lebih lama lagi dan bergegas keluar dari ruangan. Xiao Changkun sangat putus asa di dalam hatinya, tetapi untungnya masih ada Hongwu di dalam ruangan bersamanya. Oleh karena itu, ia pun berdoa agar Hongwu dapat mengatasi situasi tersebut. Namun Hongwu juga tidak berdaya saat ini. Sekelompok orang ini menendang pintu ruangan VIP Diamond dan membuat keributan besar di sini. Jika orang-orangnya baik-baik saja, maka mereka sudah pasti telah muncul sejak lama. Tetapi hingga saat ini tidak ada satu orang pun dari mereka yang muncul. Itu membuktikan bahwa orang-orang ini telah melakukan sesuatu kepada bawahannya. Li Guan mengertakkan gigi dan menatap Hongwu. Kemudian ia berkata dengan dingin, "Hongwu, ajalmu sudah tiba." Setelah berbicara, dia menoleh dan berkata dengan hormat kepada Zhang Zizhou, "Tuan Zizhou, tolong dibantu." Zhang Zizhou mengangguk. Ia melangkah maju dan berkata, "Hongwu, maju dan terimalah ajalmu." Ketika Hongwu masih muda, dia juga bisa dibilang adalah seorang ahli bela diri. Melihat situasinya sudah sampai di sini, dia pun tidak menerima perlakuan itu begitu saja, dan bahkan sebaliknya, ia telah mempersiapkan postur tubuhnya untuk melawan dan berkata dengan dingin, "Jika kamu menginginkan nyawaku, maka itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan untuk mengambilnya atau tidak." Zhang Zizhou mencibir dan berkata, "Kamu hanyalah seekor semut saja di mataku." Setelah berkata, dia berjalan langsung menuju Tuan Hongwu. Tuan Hongwu tampak serius, tetapi ia tahu bahwa dia tidak bisa menyerah saat ini. Oleh karena itu, ia segera melayangkan tinju ke arah Zhang Zizhou. Zhang Zizhou tersenyum dingin dan mengeluarkan pukulan yang ringan. Ketika kedua pukulan tersebut saling bertubrukan, Tuan Hongwu merasa dirinya seperti dihantam oleh sebuah batu yang besar, dan dengan hembusan yang kuat ia merasakan serangan yang kuat
membuatnya tidak dapat menahan dan kemudian terpelanting dan terjatuh ke lantai. Raut wajah Tuan Hongwu yang tersungkur di lantai seketika berubah. Ia sama sekali tidak percaya bahwa kekuatan orang itu sungguh luar biasa. Dia hancur begitu saja oleh orang itu. Melihat pemandangan ini, mata Liu Ming berbinar dan hatinya sangat gembira. Sedangkan ayahnya, Li Guang, lebih bersemangat lagi. Dia yang tersungkur di lantai adalah raja bawah tanah kota Jinling. Namun setelah malam ini posisinya akan digantikan oleh dirinya sendiri. Dan orang ini akan menjadi seonggok mayat. Memikirkan hal ini, Li Guang segera mencibir. "Hongwu, bukankah kamu sangat sombong bahwa kamu adalah orang hebat? Sekarang apakah kamu sudah mengetahui bahwa masih ada lagi di atas langit?" Setelah berbicara, Liu Guang berjalan menghampiri Tuan Hongwu dan berkata sambil mengetakkan giginya, "Sebelum membunuhmu, aku ingin membiarkanmu merasakan apa yang dinamakan dengan penghinaan." Segera dia berkata kepada Zhang Zizhou, "Tuan Zhao, tolong bantu saya untuk menahannya. Aku ingin mengukir kata miskin di dahinya sebagai bentuk balas dendam untuk anakku." Zhang Zizhou berkata dengan dingin, "Aku datang untuk membunuhnya hari ini, bukan untuk memintamu mengukir dahinya. Jika kamu ingin mengukir, maka lakukan setelah aku membunuhnya." Li Guang buru-buru berkata, "Tuan Zizhou, kalau begitu, maka dia tidak akan bisa merasakan pedihnya penghinaan dan kematian itu." Zhang Zizhou meliriknya dan berkata, "Kamu boleh mengukir kepada orang yang bernama Xiao di sana. Hongwu ini harus aku bunuh terlebih dahulu." Setelah berkata, Zhang Zizhou mencengkram leher Tuan Hongwu dengan satu tangan dan mengangkatnya tinggi-tinggi hingga kedua kakinya melayang di udara. Zhang Zizhou hanya menggunakan sedikit kekuatan di tangannya, tetapi Hongwu dapat merasakan sakit yang sangat menusuk di lehernya. Ia kehabisan napas dan merasa sangat kesakitan. Tenggorokannya seperti akan hancur dicengkram begitu kuat olehnya. Pada saat ini wajah Hongwu berubah menjadi hitam keunguan. Dia telah menyadari di dalam hatinya bahwa dia akan mati hari ini. Pada pada awal seketika Liu Guang membawa orang menyerang ruang VIP kediaman. Yi Chen telah meninggalkan rumah dan mengendarai mobil BMW milik ayah mertuanya tersebut ke mansion dan siang. Awalnya dia tidak ingin berangkat sepagi ini, tetapi sang ibu mertuanya Malan terus-menerus menceramahinya di rumah. Sebentar, sang ibu mertua berceloteh bahwa dia menyukai Xiao Changkun yang pergi ke restoran dan menghabiskan uang di sana. Dia terus merasa bahwa 20.000 yuan tersebut akan lebih baik jika diberikan kepadanya untuk membeli alat kosmetik untuknya dan sekalian untuk membawa pergi ke Mahyong Hall Center untuk bermain dengan teman-temannya beberapa ronde. Sebentar kemudian ia kembali berceloteh bahwa dia tidak menyukai Yi Chen yang terus berdiam diri di rumah dan tidak pergi bekerja untuk mencari uang dan hanya memakan makanan gratis di rumah. Dan belakangan dia menjadi semakin berlebihan dan berisikeras untuk memperkenalkan Yi Chen sebuah pekerjaan sebagai penjaga keamanan di tempat parkir dan mengatakan bahwa gaji 3.000 per bulan tersebut harus diberikan kepadanya. Yi Chen tahu bahwa Malan sedang tidak mempunyai uang belakangan ini dan sakunya lebih bersih daripada wajahnya. Bahkan dia tidak bisa bermain dengan puas di luar. Oleh karena itu, dia hanya bisa tinggal di dalam rumah hampir sepanjang waktu dan selama di rumah dia akan terus merajuk dan mengeluh. Sekalinya dia berada di dalam suasana hati yang buruk, dia memasuki ketika melihat Yi Chen. Kebetulan malam ini ayah mertuanya Xiao Changkun dan istrinya Xiao Juran masih belum pulang. Oleh karena itu Malan terus berceloteh kepadanya sehingga membuat Yi Chen sangat kesal dan ia memutuskan untuk keluar dari lebih awal. Dia merasa duduk di dalam mobil jauh lebih baik daripada terus mendengarkan sang ibu mertua terus menerus berkicau di dalam rumah. Yi Chen sampai di mansion Tianxiang dan setelah memarkir mobil di depan pintu mansion Tianxiang, dia pun tidak segera naik ke atas. Dia melihat bahwa waktu masih awal
dan memarkirkan bahwa ayah mertuanya masih harus duduk di sana lebih lama lagi. Oleh karena itu, dia pun hanya duduk di dalam mobil menghabiskan waktu sambil mendengarkan lagu. Menurut rencana awal, dia berencana untuk menunggu ayah mertuanya menelpon dirinya setelah dia selesai minum dan menyantap cukup makanan dan minuman di atas. Kemudian dia pergi menjemputnya. Namun tidak lama setelah menunggu di depan pintu mansion Tenxiang, Yichen menyadari ada yang tidak beres. Di depan pintu mansion Tenxiang selalu ada 2 penjaga keamanan dan 2 pelayan yang selalu siap untuk menyambut tamu. Namun hari ini dia tidak melihat seorang pun berada di pintu mansion Tenxiang. Dan ia juga melihat ada sebuah tanda ditempatkan di pintu yang mengatakan bahwa tempat ini sedang ditutup. Ada apa ini? Ichen bertanya-tanya di dalam hatinya apakah Hongwu tahu bahwa ayah mertuanya akan datang hari ini, maka dia memesan seluruh tempat ini untuknya. Hongwu sangat berwawasan dalam mengenangani berbagai urusan dan mungkin saja dia benar telah memesan seluruh tempat ini. Ketika memikirkan hal tersebut, ia melihat banyak pria tua yang berlari keluar dari mansion Siang dengan panik. Yichen semakin bingung. Para orang tua itu terlihat seumuran dengan Xiao Changkun dan masing-masing dari mereka tambah ketakutan seolah-olah terjadi sesuatu di dalam. Oleh karena itu, Yichen segera turun dari mobil dan menghentikan seorang lelaki tua itu bertanya, "Paman, apa yang terjadi? Apa terjadi sesuatu di atas?" Kebetulan pria tua itu dihentikan oleh Yichen tersebut adalah Ketua Pei. Dia yang masih ketakutan berkata sambil gemetar, "Ada pembunuhan di atas." Ketika Yichen mendengar hal ini, hatinya melompat. Pembunuhan? Ada apa ini? Apakah terjadi sesuatu dengan mansion Siang? Memikirkan hal ini, ia bergegas menerobos masuk ke dalam mansion Siang. Ketika memasuki mansion Siang, ia mendapati bahwa para pelayan dan para penjaga keamanan tengah tersungkur di lantai. Yichen melangkah maju untuk menyelidiki dan menemukan bahwa para pelayan dan penjaga keamanan telah pingsan. Semua orang terlihat memiliki memar di leher mereka dan tampaknya mereka pingsan akibat dipukul dengan kuat oleh seseorang. Ini adalah ulah dari seorang master. Yichen seketika menjadi serius dan segera ia melangkah naik ke atas. Pada saat ini Tuan Hongwu tengah sekarat. Bola matanya tampak memutih. Di sisi lain, Li Guang dan Liu Ming saling berpandangan satu sama lain ketika melihat pemandangan ini. Liu Ming mengambil sebuah pisau belati dari pinggangnya dan menatap Xiao Changkun yang berdiri gemetar di sudut ruangan. Kemudian ia berkata dengan dingin kepadanya, "Karena Hongwu sudah ditangani oleh Tuan Zizou, maka aku akan membiarkan Xiao Changkun ini mendapatkan hukuman untuk keduanya." Setelah berbicara, ia berkata kepada ayahnya Liu Guang, "Ayah, tangkap benda tua ini. Aku ingin mengukirkan ayah mertua yang miskin di keningnya." Li Guang mengangguk dan berkata dengan dingin, "Ukir, harus diukir. Lebih keras lagi, ukir hingga mencapai tengkoraknya." Su Changkun sangat ketakutan seakan jiwanya lepas dari tubuhnya dan dia berseru, "Aku tidak mempunyai salah apapun kepada kalian. Mengapa kalian memperlakukanku seperti ini?" Tidak mempunyai salah. Liu Ming bergegas mendekati Xiao Changkun dengan langkah yang kuat. Kemudian ia langsung menampar wajah Xiao Changkun dengan beringas. "Pria tua bangka, menantumu telah mempermalukan diriku dan kamu masih berani mengatakan bahwa kamu tidak mempunyai salah apapun. Kuberitahukan kepadamu hari ini aku tidak hanya akan mengukir kata ayah mertua yang miskin kepadamu, tetapi aku juga akan menghabisimu. Aku akan membuat menantu sialan yang miskin itu datang untuk mengambil jasadmu." Pisau Liu Ming sangat tajam. Xiao Changkun menangis ketakutan seketika melihat cahaya dingin yang dibiaskan oleh pisau tersebut. Namun dia tidak punya cara lain, dia hanya bisa berseru kepada Tuan Hongwu, "Tuan Wu, tolong selamatkan aku. Tuan Hongwu." Tuan Hongwu tengah berada di ambang kematian saat ini. Otaknya hampir kehilangan kesadaran karena kekurangan oksigen. Tetapi tiba-tiba dia mendengar seruan dari Xiao Changkun yang meminta bantuan. Dengan menggunakan sisa tenaganya yang terakhir dia berkata, "Tuan Xiao, maafkan aku telah menyulitkanmu. Izinkan aku pamit terlebih dahulu."
Zhang Zizhou berkata dengan ekspresi muram, Hongwu, sudah begini lama tetapi kamu masih saja belum mati. Sebagai orang tua kamu cukup hebat, tetapi aku menyarankan agar kamu tidak perlu bertahan lagi. Jika kamu terus bertahan itu hanya akan membuatmu semakin menderita. Wajah Hongwu menjadi hitam dan ungu tetapi dia masih dapat meraung dengan suaranya yang serak. Aku akan menjadi setan dan aku tidak akan melepaskanmu. Oh, Zhang Zizhou tersenyum dingin. Kalau begitu aku akan menunggumu berubah menjadi setan untuk menemuiku malam ini. Pada saatnya nanti aku akan membuatmu mati sekali lagi. Hongwu tersenyum keras dan berkata, jangan khawatir, Master Yi pasti akan membalaskan dendamku. Aku akan berjalan lebih lambat di perjalanan menuju neraka sambil menunggumu. Berisik. Zhang Zizhou mendengus dingin dan berkata, Master Yi, yang kamu ucapkan tersebut hanyalah sebuah sampah di mataku. Setelah itu Zhang Zizhou kembali berkata, tetapi kamu memang harus berjalan lambat di perjalanan menuju neraka nanti, karena sebentar lagi aku juga akan mengirim Master Yi untuk menyusulmu. Pada saatnya nanti kalian bisa berjalan bersama. Dengan kemampuanmu yang seperti ini, Hongwu mencibir tak tertandingi. Kamu sama sekali tidak tahu kemampuan dari Master Yi. Di hadapan Master Yi, kamu bahkan tidak layak untuk menjadi sampah sekalipun. Cari mati. Ekspresi Zhang Zizhou berubah menjadi dingin dan dia berseru, simpan perkataanmu sampai seluruh perkataanmu kepada Raja Neraka nanti. Dengan segera ia memperkuat cengkeramannya dan Hongwu segera tersedak dan tidak dapat bernapas. Lampu cahaya kehidupan yang masih bersinar terlihat semakin redup dan segera padam. Liu Ming tertawa keras pada saat ini. Nikmatnya, malam ini aku dapat membunuh Hongwu dan ayah mertua Yi Chen. Besok aku akan membunuh Yi Chen dan semua dendamku terbalas sudah. Pada saat ini Liu Guang sudah menekan kepala Xiao Changkun dan berkata kepada Liu Ming, anakku segera ukir. Setelah diukir aku ingin memotretnya sebagai kenang-kenangan. Pada saat ini mata Hongwu benar-benar telah menggulung. Sepertinya dia sudah kehabisan napas. Tepat pada saat ini pintu ruangan VIP tersebut tiba-tiba ditendang oleh seseorang. Ketika Xiao Changkun melihat seseorang datang, dia pun menangis dan berseru dengan keras, Yi Chen menantuku, jika kamu datang sedikit terlambat lagi maka hanya akan mendapati jasadku saja. Wow, bagaimana cerita selanjutnya? Tapi sepertinya di part ini, di video ini cukup di sini dulu. Kita akan lanjutkan karena sangat penasaran bagaimana cerita selanjutnya. Kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Tapi pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin update video terbaru. Jika kalian menyukai cerita-cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika kalian berkenan, share juga ke teman kalian agar teman kalian juga mendapatkan informasi hiburan seperti ini. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.